Awalnya iseng-iseng dan penasaran dengan rasanya, namun lama-lama hal itu menjadi hobi dan menghasilkan uang. Ya, film yang berjudul Young and Beautiful yang dirilis pada tahun 2013 ini akan menceritakan kisah remaja yang sedang berjuang menemukan jati dirinya. Sebelum lanjut, film ini banyak berisi adegan pemersatu bangsa, jadi mohon pengertiannya kalau banyak yang aku skip atau dipotong. Di sebuah pantai di kawasan selatan Prancis, hiduplah seorang keluarga yang tampak harmonis dan bahagia, dan ini adalah Isabelle. Isabelle dan keluarganya beserta teman ibunya hari itu sedang berlibur di rumah mereka di pinggiran Prancis Selatan dekat pantai. Isabella yang berusia 17 tahun sebentar lagi akan berusia 18 tahun. Dan sepertinya hal-hal berbau permatapan juga tidak luput dari pandangannya. Siang itu saat semua keluarga dan yang lain sedang bersantai di dalam rumah, adik Isabella yang bernama Victor tidak sengaja melihat kakaknya sedang asyik bermain dengan bantal di kamarnya. Kalian tahu kan maksudnya? Victor mungkin tidak tahu apa yang dilakukan saudarinya itu, tapi dia yakin kalau hal itu dilakukan untuk menimbulkan sensasi yang tak tertandingi. Beberapa minggu berada di sana, Isabelle sudah mendapatkan teman baru bernama Felix, pemuda tampan berasal dari Jerman yang kebetulan tinggal di daerah itu. Malam itu mereka jalan bareng dan nongkrong di pinggir pantai. Lalu takkan kebersamaan mereka melanjutkan kegiatan yang lebih dalam. Dan malam itu juga menjadi yang pertama kalinya bagi Isabelle. Namun sayang hubungan mereka sepertinya tidak akan berlangsung lama karena Isabelle dan keluarganya hari itu akan kembali ke Paris karena waktu liburan telah selesai. Terlebih lagi Isabelle juga sudah harus masuk kuliah. Namun sekembalinya ke Paris, Isabelle sepertinya memiliki pekerjaan sampingan ternyata menghasilkan banyak uang. Ya, setelah merasakan hal tersebut pertama kali dengan Felix, Isabelle memutuskan untuk menjadi kupu-kupu siang. Kenapa siang? Karena Isabelle hanya menerima sampai sore saja. Untuk menutupi identitasnya, dia mengganti bajunya dan mengenakan pakaian ala kantoran lalu menggunakan nama Lea. Pelanggan pertamanya adalah seorang pria yang cukup tua bernama George. Bahkan sudah terlihat kakek-kakek. Namun dia tidak keberatan akan hal tersebut. Uang hasil kerjanya ia simpan di dalam dompet khusus di dalam lemari. Dan tentu saja keluarganya tidak ada yang mengetahui hal tersebut. Sebagai mahasiswi, Isabelle tetap menjalankan kewajiban untuk belajar di kampus. Bahkan dia tidak pernah bolos. Di kampus dia memiliki seorang teman wanita bernama Lucy. Isabelle cukup pendiam di dalam kelas. Dan mungkin hanya beberapa orang saja yang bisa mendekatinya. Isabelle memang remaja yang terlihat pendiam dan malu-malu, namun terkadang dia bisa menjengkelkan. Suatu hari ibunya bertanya pada Isabelle apakah dia lihat syal ibunya. Padahal ibunya hanya bertanya baik-baik, tapi Isabelle menjawab sedikit kasar karena dia merasa kalau ibunya menuduhnya mengambil syal tersebut. Hampir setiap hari, Isabelle melakukan pekerjaan sampingannya. Berbagai jenis pria yang ia temui dan beragam jenis teknik juga yang ia pelajari. Saat pergi, Isabelle pamit pada orang tuanya, tapi saat pulang, ia mengendap-endap layaknya maling. Jadi sore itu saat ayahnya pergi ke kamar mandi, tidak sengaja melihat Isabelle dengan asik yang membilas tubuhnya. Semenjak punya pekerjaan sampingan itu, Isabelle lebih tertutup dan tidak ingin lagi diajak jalan oleh orang tuanya. Malam itu ibunya mengajak Isabelle untuk ikut dengan mereka ke teater menonton suatu pertunjukan. Awalnya Isabelle tidak mau, tapi karena ibunya terus memaksa, akhirnya dia terpaksa. Sampai di sana, dia terkejut karena melihat George, orang pertama yang menggunakan jasanya. George bersama seorang wanita muda. Sampai akhirnya George tersadar dan melihat Isabelle dari kejauhan. Malam itu bukan hanya itu saja yang menjadi perhatian Isabelle, namun juga ibunya. Ya, dia melihat ibunya dan Peter yang tidak lain adalah sahabatnya yang sering main ke rumah. Mereka terlihat mesra meskipun hanya mengobrol saja. Dan karena itu, Isabelle makin semangat untuk meneruskan pekerjaan sampingannya tersebut. Esok harinya Isabelle dihubungi kembali oleh George. Seperti biasa, mereka check-in di kamar 6025. Dari sekian banyak pria-pria yang menggunakan jasanya, hanya George lah yang paling sopan dan jujur. Bayarannya pun tidak pernah kurang. Sampai suatu hari mereka kembali bersama, namun sebelum itu, George mengajak Isabelle untuk duduk sambil minum-minum. Dia hanya ingin berbicara dan mengobrol santai dengan Isabelle. Isabelle pun sedikit terkejut. Isabelle lantas bertanya siapa wanita yang pernah bersama George saat di teater. George bilang kalau wanita itu adalah anaknya. Ya, beberapa tahun belakang George dan anak perempuannya itu tidak saling akur, hanya baru-baru ini saja. Jadi dia memanfaatkan kesempatan itu supaya lebih dekat dengan anaknya. Namun hal itu berbanding terbalik dengan istrinya. Dulunya, George dan istrinya sangat akur, namun belakangan ini mereka jarang melakukan kegiatan bersama-sama. Itulah sebabnya mengapa George butuh hiburan dan memanggil Isabelle. Setelah percakapan yang cukup menyentuh hati Isabelle, mereka pun akhirnya melanjutkan apa yang sudah mereka sepakati. Namun di tengah permainan, George terlihat kepayahan sambil memegang dadanya, lalu tiba-tiba ia seperti orang yang tertidur pulas. Isabelle mengira kalau dia hanya berpura-pura, namun sepertinya hal itu tampak serius.
Dan benar saja, hari itu George sudah tidak bernyawa karena serangan jantung. Isabel yang panik tidak tahu harus berbuat apa. Saking paniknya dia sampai terpeleset di kamar mandi hingga membuat kepalanya terluka. Kasus kematian George tampaknya tidak hilang begitu saja. Suatu hari ibunya Isabel didatangi polisi karena ingin bertemu dengan Isabel sambil menunjukkan foto-foto yang membuat ibunya menjadi shock. Polisi lantas membongkar kegiatan terlarang Isabel pada ibunya. Selain menjadi mahasiswi, Isabel juga merangkap menjadi kupu-kupu siang. Uang yang dikumpulkan Isabel juga digeledah dan disaksikan langsung oleh ibunya. Begitu Isabel pulang, ibunya langsung memanggilnya dan mengatakan kalau dia sudah tahu semuanya tentang Lea. Hari itu Isabel tidak bisa berkata apa-apa karena sudah ketangkap basah. Saking jengkelnya, ibunya lantas memukuli Isabel karena sudah menjadi anak yang kurang ajar. Esoknya Isabel dipanggil ke kantor polisi untuk memberikan keterangan terkait kematian George dan pekerjaan sampingan yang ia jalani. Isabel mengakui kalau dirinya melakukan hal itu karena melihat tayangan di TV ada seorang siswi membutuhkan uang. Dengan cara tersebut ia bisa menghasilkan uang yang banyak. Jadi Isabel iseng mencobanya hanya untuk sekedar membuktikan saja. Isabel tidak ditahan, tapi polisi menyarankan ibunya untuk membawa Isabel ke psikiater untuk memperbaiki mentalnya. Namun Isabel terlihat tidak suka dan hanya berbicara seadanya saja. Ibunya yakin kalau Isabel masih menyimpan sesuatu. Merasa tidak puas pergi ke psikiater, malam itu ibunya mencoba berbicara kembali pada Isabel dan mengajaknya untuk jalan-jalan ke London. Ibunya bilang kalau di sana mereka akan meminjam apartemen milik Peter. Dan tentu saja Isabel tidak mau. Bahkan Isabel dengan beraninya mengatakan kalau ibunya berselingkuh dengan Peter. Kesalahan perkataan Isabel, dia pun menamparnya. Yang dikatakan Isabel memanglah benar. Ibunya memang ada hubungan dengan Peter. Namun meskipun begitu, dia tidak melupakan kewajiban mengurus rumah tangga. Ia juga masih sangat sayang pada Isabel meskipun atas apa yang telah ia lakukan selama ini. Sejak kematian George, Isabel mengakui kalau dirinya sudah mulai jarang menerima pesanan. Kalaupun waktu bisa diulang, dia hanya ingin menerima tawaran dari George. Kenapa ia memilih George? Karena George orangnya baik, sopan, dan jujur. Dan bahkan bisa menjadi ayah sesungguhnya bagi Isabel. Ya, ayah Isabel yang sekarang ini adalah ayah tirinya. Ibunya bercerai dengan ayah kandungnya sejak ia berusia 7 tahun. Semenjak itu Isabel tidak benar-benar mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah. Namun ia harus terus berjalan maju. Suatu malam Isabel dan Lucy akan pergi ke pesta yang diadakan di sebuah apartemen temannya. Di sana dia merasa senang melihat teman-temannya berpesta. Namun tampaknya Isabel masih terasa kesepian. Sampai akhirnya dia bertemu dengan salah satu teman kelasnya yang bernama Alex. Alex tahu kalau Isabel bukanlah wanita yang mudah untuk diajak bicara. Namun malam itu agak berbeda. Mereka berbincang satu sama lain setelah Alex memberikan rokok padanya. Berkat pertemuan itu, Isabel dan Alex terlihat serasi seperti sepasang kekasih. Dan tidak lupa mereka juga melakukan permantapan. Namun sayang Isabel sepertinya masih ingin sendiri. Alex mengira kalau mereka sudah menjadi sepasang kekasih. Namun ternyata tidak. Isabel merasa kalau dia masih belum pantas. Beberapa minggu setelah kematian George, Isabel mendapatkan pesan dari seseorang yang mengajak bertemu di hotel tempat ia dan George bermain. Di sana, ia bertemu dengan wanita tua bernama Alice. Alice adalah istri dari George. Alice hanya ingin bertemu dan berbicara dengan orang yang terakhir kali menyentuh suaminya. Alice tahu kalau suaminya jajan di luar. Dia juga tidak terlalu terkejut atas kematian suaminya karena George memang mengidap penyakit jantung. Alice tidak marah, namun ia mencoba menasihati Isabel untuk selalu menjaga kecantikannya. Sebelum pulang, Alice mengajak Isabel pergi ke kamar hotel 6025. Ya, tempat di mana Isabel dan George melakukan aksi terakhir mereka. Mereka rebahan hingga tertidur menikmati kamar tersebut. Bangun-bangun Isabel sudah tidak menemukan Alice di sana. Isabel sadar kalau hidup memanglah tidak seperti apa yang kita idam-idamkan. Namun kita masih bisa mengusahakannya. Dan akhirnya, film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Young and Beautiful. Jika suka video ini jangan lupa untuk tinggalkan like ya lor. Dan sampai jumpa.